ada 3 metode yang dipelajari, yaitu substitusi, eliminasi, dan gabungan antar keduanya. Sekarang kita cermati untuk bentuk-bentuk SPLTV berikut ini. Ada 3 bentuk di situ. Kita akan memilih metode yang tepat untuk menyelesaikannya. Dengan metode yang tepat, maka kita dapat menyelesaikan bentuk-bentuk ini secara efektif. Bentuk yang pertama bisa diselesaikan dengan cara substitusi. Kemudian yang kedua dan ketiga bisa menggunakan metode eliminasi maupun gabungan antar eliminasi dan substitusi. Di video ini yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah penggunaan metode substitusi, atau istilah substitusi adalah penggantian. Silahkan kalian simak video ini ya. Sesuai penjelasan sebelumnya, kali ini kita akan mempelajari metode substitusi untuk menentukan penyelesaian dari bentuk SPLTV. Nah, metode substitusi ini akan efektif jika digunakan dalam bentuk SPLTV tertentu. Nah, misalkan seperti ini. Di sini untuk contoh nomor 1, tentukan penyelesaian dari SPLTV berikut. 3x ditambah y dikurangi 2z sama dengan negatif 1, x ditambah 2y sama dengan 0, dan y sama dengan negatif 1. Nah, kenapa bentuk ini lebih efektif menggunakan substitusi? Karena secara otomatis kita sudah memperoleh penyelesaiannya. Di sini ada y sama dengan negatif 1. Jadi, untuk y sama dengan negatif 1 ini nantinya bisa kita langsung substitusikan ke persamaan yang ada di SPLTV berikut ini. Nah, sekarang ini saya beri centang dulu ya. Di sini sudah ketemu y sama dengan negatif 1. Nah, untuk itu selanjutnya kita substitusikan. Substitusi y sama dengan negatif 1 ke persamaan yang, nah ini misalkan ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua, dan ini persamaan yang ketiga. Nah, misalkan kita akan mensubstitusikan ke persamaan yang kedua. Kenapa ke persamaan yang kedua bukan yang pertama terlebih dahulu? Karena untuk persamaan yang kedua ini dia hanya mengandung dua variabel, yaitu x dan y. Nah, jika nanti y sama dengan negatif 1 kita substitusikan di sini, dia akan menjadi x ditambah 2 dikalikan negatif 1 sama dengan 0. Nah, berarti nanti kita akan langsung memperoleh nilai x-nya seperti itu. Namun jika nanti kita substitusikan ke persamaan yang pertama, sedangkan kita baru memperoleh nilai y-nya, maka nanti ada dua variabel yang belum diketahui. Nah, itu nanti malah namanya kita kurang efektif. Nah, seperti itu. Di sini x kemudian 2 dikalikan negatif 1 hasilnya adalah negatif 2 sama dengan 0. Nah, sehingga kita peroleh nilai x-nya sama dengan 2. Itu seperti itu. Ternyata kita peroleh nilai x-nya sama dengan 2. Nah, kita sudah memperoleh nilai x sama dengan 2 dan nilai y sama dengan negatif 1. Karena kita sudah memperoleh nilai x dan y, maka x dan y ini bisa kita substitusikan ke persamaan yang pertama ya. Substitusi x sama dengan 2 dan y sama dengan negatif 1 ke persamaan yang pertama ya. Jadi urutannya seperti itu ya. Kalau misalkan kita sudah memperoleh ini, nah ini kan kedua variabel, ke persamaan yang mengandung dua variabel. Nah, kalau sudah dua-duanya dapat, maka bisa kita substitusikan ke persamaan linear yang mengandung 3 variabel seperti itu. Nah, di sini kita tulis 3 kalikan dengan nilai x-nya adalah 2 ditambah y-nya adalah negatif 1, berarti di sini kurung negatif 1 dikurangi 2z sama dengan negatif 1, seperti itu. 3 kali 2 adalah 6, ini dikurangi 1 dikurangi 2z sama dengan negatif 1. 6 kurangi 1 adalah 5, dikurangi 2z sama dengan negatif 1, sehingga di sini negatif 2z sama dengan negatif 1 dikurangi 5, seperti itu ya. Sehingga kita peroleh negatif 2z sama dengan negatif 6, z-nya adalah 3. Nah, itu. Jadi kita peroleh nilai z sama dengan 3. Di sini kita sudah memperoleh 3
ini ya 3 variabel ya. Nilainya adalah X sama dengan 2, kemudian di sini ada Y sama dengan negatif 1, dan Z sama dengan 3. Karena kita sudah memperoleh penyelesaiannya, sekarang kita bisa menuliskan penyelesaian ini dalam bentuk himpunan penyelesaian. Nah, cara menuliskan himpunan penyelesaiannya, di sini saya tulis HP. HP itu adalah himpunan penyelesaian. Nah, menggunakan kurung kurawal, kemudian kita double menggunakan kurung biasa. Karena apa? Di sini kita menuliskan 3 variabel ya. Ada 2, kemudian negatif 1, kemudian 3, seperti itu. Nah, inilah cara menuliskan himpunan penyelesaian. Itu contoh soal yang pertama. Baiklah, ini contoh soal yang nomor 2. Jadi masih sama, kita akan menggunakan metode substitusi untuk menyelesaikan contoh soal nomor 2. Di contoh soal yang nomor 2 ini, bentuk SPLTV-nya adalah 4A ditambah C sama dengan 21, B dikurangi 2C sama dengan negatif 8, dan 2C sama dengan 5B. Terlihatnya memang seperti SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, di dalam SPLDV tidak setiap persamaan harus mengandung 3 variabel. Asalkan di dalam SPLDV tersebut terdapat 3 variabel, maka sudah bisa disebut dia adalah sebuah SPLDV. Nah, dari 3 persamaan ini ya, saya beri nama dulu. Ini adalah persamaan yang pertama, ini yang kedua, kemudian ini persamaan yang ketiga. Nah, kita akan coba ubah salah satu persamaan ini. Nah, kira-kira mana yang mau kita ubah? Nah, sekarang bebas ya sebenarnya pengubahannya, tetapi di sini saya mau memilih persamaan yang kedua yang mau saya ubah. Ya, persamaan yang kedua saya ambil di sini, B dikurangi 2C sama dengan negatif 8. Ini bisa kita ubah ke dalam bentuk B sama dengan, ya akan lebih mudah jika kita ubah ke dalam bentuk B sama dengan. B sama dengan, maka negatif 2C ini dia pindah ke ruas kanan menjadi 2C, sedangkan negatif 8-nya tetap. Jadi menghasilkan persamaan baru yaitu B sama dengan 2C dikurangi 8. Saya beri nama dia persamaan yang keempat, seperti itu. Nah, sekarang kita akan substitusikan persamaan yang keempat ini ke persamaan yang pertama atau yang ketiga. Jadi bukan lagi ini yang kedua ini tidak digunakan lagi karena sudah saya ubah seperti ini. Nah, di sini saya tulis dulu substitusi persamaan yang keempat ke, misalkan di sini mau saya substitusikan ke persamaan yang ketiga. Ya. Nah, seperti itu. Kenapa saya substitusikan ke persamaan yang ketiga, bukan yang pertama? Sekarang kita lihat bersama-sama untuk persamaan yang kedua dan ketiga ini, ternyata dia sama-sama memiliki variabel B dan C. Nah, di sini kan ada B, ini juga ada B. Di sini ada C, ternyata di sini juga ada C, seperti itu. Nah, maka dari itu di sini saya menggunakan persamaan yang kedua dan ketiga. Nah, jika sudah kita tulis seperti ini, sekarang kita substitusikan bersama-sama. Untuk persamaan yang ketiga, bentuknya adalah 2C sama dengan 5B. Maka dari itu, di sini saya tulis 2C sama dengan 5. B-nya diganti dengan 2C dikurangi 8. Maka di sini saya tulis 5 dalam kurung 2C dikurangi 8. Nah, agar tidak bingung, saya tandai dulu di sini. Ya, 2C dikurangi 8 itu dari mana? Nah, ini ya substitusinya seperti itu. Jika sudah, sekarang kita selesaikan. 2C sama dengan 5 kalikan 2C dikurangi 8, di sini tetap 2C. Kemudian 5 kalikan 2C hasilnya adalah 10C. 5 kalikan negatif 8 hasilnya adalah negatif 40. Seperti itu. Nah, sekarang kita selesaikan terlebih dahulu. Di sini ada 2C, di sini ada 10C. Nah, ini karena variabelnya sama, maka bisa kita kelompokkan. 2C-nya tetap, kemudian 10C-nya kita pindahkan saja ke ruas kiri menjadi negatif 10C sama dengan negatif 40. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat bersama-sama. 2C dikurangi 10C hasilnya adalah ya negatif 8C sama dengan negatif 40.
Setelah itu, nah nilai C-nya adalah, misalkan kalian masih bingung, di sini saya tulis terlebih dahulu negatif 40 dibagi negatif 8, sehingga hasilnya adalah 5. Nilai C-nya adalah sama dengan 5. Kita sudah memperoleh satu variabel ya, ini itu. Nah, sekarang untuk yang kedua, karena kita sudah memperoleh nilai C, kita akan substitusikan nilai C ini ke persamaan yang pertama boleh, kedua boleh, ketiga juga boleh, bebas. Kenapa boleh langsung kenapa boleh ketiga-tiganya bebas? Karena di sini masing-masing untuk persamaannya mengandung 2 variabel saja dan semuanya mengandung C. Jadi kita bebas mau mensubstitusikan C sama dengan 5 ini ke persamaan manapun. Nah, di sini saya tulis dulu substitusi C sama dengan 5 ke, misalkan saya mau mengambil persamaan yang pertama agar nanti ketemu nilai A, ke persamaan yang pertama seperti itu. Nah, maka dari itu kita tulis di sini 4A-nya tetap. Nah, yang diganti adalah nilai C-nya. Di sini nilai C-nya adalah 5. Berarti 4A ditambah 5 sama dengan 21 ya, seperti itu. Sehingga kita memperoleh 4A sama dengan 21. Nah, 5-nya ini kita pindah ruas ke kanan menjadi 21 dikurangi 5. Kita peroleh 4A sama dengan 16. Sehingga untuk nilai A-nya sama dengan 4. Itu nilai variabel A. Kita memperoleh A sama dengan 4. Masih ada satu variabel yang belum kita cari atau belum diketahui, yaitu variabel B. Nah, untuk mencari atau menentukan variabel B nilainya berapa, maka kita bisa menggunakan persamaan yang kedua atau yang ketiga, karena yang mengandung variabel B adalah persamaan yang kedua atau yang ketiga. Nah, misal di sini saya substitusikan substitusi C sama dengan 5 ke persamaan yang kedua ya. Nah, di sini kan saya substitusinya C sama dengan 5 ke persamaan yang kedua. Seperti itu. Nah, maka dari itu sekarang kita gantikan C yang ada di sini menjadi 5 ya. Saya tulis B dikurangi dengan 2 dikalikan dengan 5 sama dengan negatif 8, seperti itu. Nah, sehingga di sini bisa kita tulis B dikurangi 10 sama dengan negatif 8. B sama dengan, nah negatif 10 nya kita pindah ruas menjadi plus 10. Jadi kita peroleh nilai B sama dengan 2. Nah, kita sudah memperoleh nilai dari ketiga variabel yang kita cari tadi ya. Ada variabel A, B, dan C. Variabel A nilainya adalah 4, variabel B nilainya adalah 2, kemudian variabel C nilainya sama dengan 5. Nah, sekarang kita tuliskan ke dalam bentuk himpunan penyelesaian seperti tadi. Himpunan penyelesaiannya jangan lupa kurung buka kurawal, kemudian ada kurung buka biasa. Kurung buka ya, 4-nya kita masukkan ke sini, 2-nya ke sini, kemudian C-nya ini. Nah, seperti itu menuliskan himpunan penyelesaiannya. Saya berikan penjelasan tambahan sedikit. Nah, tadi kan saya bilang substitusi, kemudian substitusi di sini ternyata kita menggantikan suatu variabel dengan dengan objek lain atau dengan variabel lain atau dengan sebuah bilangan. Nah, contohnya ini ya. Di sini ada substitusi C sama dengan 5 ke persamaan yang pertama. Kita punya C sama dengan 5, artinya adalah nilai C-nya sama dengan 5 atau nilai C-nya adalah 5. Persamaan yang pertama adalah 4A ditambah C sama dengan 21. Ya, 4A ditambah C sama dengan 21. Nah, kita pindahkan saja ke sini. 4A-nya ini di sini tetap, kemudian C sama dengan 5 menggantikan C yang ada di sini ya. Atau 5 ini menggantikan C yang ada di persamaan pertama, sehingga dia menjadi 4A ditambah 5 sama dengan 21, seperti itu. Jadi istilah substitusi itu cara biasanya siswa mengingat itu memasukkan
memasukkan nilai tertentu. Nah, nilainya berapa di sini? 5 dimasukkan ke C. Itu. Di sini pun sama. Substitusi C sama dengan 5 ke persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua adalah B dikurangi 2C sama dengan negatif 8. Nah, di sini B-nya tetap karena dia belum diketahui nilainya berapa, atau yang akan kita cari adalah B di sini. Kemudian di sini ada min 2C, berarti min 2 dalam kurung 5 atau min 2 dikalikan dengan 5. C di sini diganti dengan 5 sama dengan negatif 8 seperti itu. Jadi nanti kita peroleh nilai B-nya sama dengan 2. Itulah penjelasan tambahannya. Kita lanjutkan contoh soal yang ketiga. Tentukan penyelesaian dari SPLTV berikut. Di situ sudah ada bentuk SPLTV-nya seperti itu. Nah, kita lihat di sini untuk persamaan yang ketiga. Q sama dengan negatif 8/3P. Kita bisa menggunakan Q sama dengan negatif 8/3P ini untuk kita substitusikan ke persamaan yang pertama atau ke yang kedua. Nah, untuk lebih mudah, kita substitusikan saja Q sama dengan negatif 8/3P ini ke persamaan yang pertama, karena persamaan yang pertama hanya mengandung 2 variabel saja, sehingga nanti lebih mudah dan lebih cepat untuk diketahui nilai dari suatu variabel yang kita mau. Nah, di situ karena ada 4P dikurangi 2Q sama dengan 7, 2Q berarti Q-nya di situ kita ganti dengan negatif 8/3P ya, sehingga persamaannya akan menjadi seperti itu. Nah, kita peroleh 4P ditambah 16/3P sama dengan 7. Kita temukan di situ ada bentuk pecahan 16/3. Agar tidak ada bentuk pecahan lagi atau semuanya bilangan bulat, maka masing-masing di situ kita kalikan dengan 3. Siapa saja? 4P, kemudian 16/3P, dan 7. 4P dikalikan 3 hasilnya adalah 12P, 16/3P dikalikan 3 hasilnya adalah 16P, dan 7 dikalikan 3 hasilnya adalah 21. Nah, 12P ditambah 16P itu menghasilkan 28P. Nah, ruas kanannya tetap, yaitu tetap 21, sehingga kita peroleh bentuk persamaan 28P sama dengan 21. Sekarang kita cari nilai P-nya, sama dengan 21 dibagi 28. Nah, kita sederhanakan ya, masing-masing kita bagi dengan 7. 21 kita bagi dengan 7, hasilnya adalah 3. Kemudian 28 kita bagi dengan 7, hasilnya adalah 4, sehingga nilai P-nya adalah 3/4. Nah, sekarang kita substitusikan P sama dengan 3/4 ini ke persamaan yang ketiga ya. Sebenarnya ya ke persamaan yang ketiga boleh, atau persamaan yang pertama pun boleh. Di sini saya memilih persamaan yang ketiga. Ya, kita substitusikan di situ P sama dengan 3/4. 3/4-nya menggantikan P. Nah, persamaan yang ketiga bentuknya adalah Q sama dengan negatif 8/3P, sehingga kalau misalkan kita substitusikan 3/4 ke persamaan yang ketiga, dia akan menjadi Q sama dengan negatif 8/3 dikalikan 3/4. Nah, itu kita sederhanakan ya, atau bisa juga 3 dan 3 itu kita coret, negatif 8 dan 4 itu kita coret, menghasilkan Q sama dengan negatif 2. Sekarang untuk yang selanjutnya, kita substitusikan P sama dengan 3/4 dan Q sama dengan negatif 2 ke persamaan yang kedua, karena di situ yang belum diketahui adalah variabel R, sedangkan variabel R itu ada di persamaan yang kedua. Nah, kita substitusikan di situ P sama dengan 3/4 dan Q sama dengan negatif 2, menggantikan P dan Q yang ada di persamaan yang kedua. Setelah kita hitung ya, menghitungnya yang teliti ya, kita akan memperoleh nilai R itu sama dengan 1 ya. Ternyata nilai R-nya adalah sama dengan 1. Kita telah memperoleh nilai dari variabel P yaitu 3/4, Q sama dengan negatif 2, dan R sama dengan 1. Kita tulis dalam bentuk himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaiannya seperti yang sebelumnya ya penulisannya.